Selamat malam semuanya. Hari ini kita sudah memasuki Jazz episode ke-129 dengan tema Yesus selalu ada, menolong yang takut, memberi makan yang lapar, dan menyembuhkan yang sakit. Sebelum kita mulai untuk sesi malam hari ini, mari kita buka dengan doa. Mari kita berdoa dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah mata hatiku agar aku dapat mendengar firman-Mu dan mengerti serta melakukan kehendak-Mu, sebab aku adalah seorang musafir di muka bumi. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu dariku, tapi bukalah mataku agar aku dapat melihat keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Sampaikanlah kepadaku hal-hal yang bersembunyi dan rahasia dari hikmat-Mu. Kepadamu aku menaruh harapanku, ya Allahku, agar Engkau menerangi pikiranku dan pengertianku dengan cahaya pengetahuan-Mu, bukan hanya untuk menghargai hal-hal yang tertulis itu, melainkan untuk melakukannya. Sebab Engkaulah penerangan bagi mereka yang berada dalam kegelapan, dan darimu datang setiap perbuatan baik dan setiap anugerah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang saya akan membacakan untuk Katekismus Gereja Katolik artikel 243 sampai 245. Wahyu Allah sebagai Tritunggal, Bapa dan Putra diwahyukan oleh Roh Kudus. Sebelum Paskahnya, Yesus menjanjikan seorang penghibur atau paraklet yang lain, Roh Kudus. Ia sudah bekerja waktu penciptaan dan telah bersabda melalui para nabi, menurut pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Ia akan ada bersama murid-muridnya dan dalam mereka, mengajarkan mereka dan membimbing mereka supaya mereka mengenal seluruh kebenaran. Dengan demikian, Roh Kudus diwahyukan bersama Yesus dan Bapa sebagai satu pribadi ilahi yang lain. Asal Roh yang abadi menyatu dalam perutusannya di dalam waktu. Roh Kudus diutus kepada para rasul dan gereja oleh Bapa atas nama Putra dan oleh Putra sendiri, setelah ia kembali kepada Bapanya. Perutusan pribadi Roh sesudah Pemulaian Yesus menyatakan misteri Tritunggal Maha Kudus dalam kepenuhannya. Iman apostolik akan Roh diakui pada tahun 381 oleh Konsili Ekumene kedua di Konstantinopel. Kami percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan, Ia berasal dari Bapa. Dengan demikian, gereja mengakui Bapa sebagai sumber dan pangkal seluruh kealahan. Namun asal Roh Kudus pada yang abadi bukan tidak ada hubungannya dengan asal abadi Putra. Roh Kudus yang adalah pribadi ketiga dalam Tritunggal adalah Allah yang satu dan sama dengan Allah, Bapa dan Putra. Dalam satu substansi juga satu kodrat. Meskipun demikian, ia tidak hanya dinamakan Roh Bapa dan tidak hanya Roh Putra, tetapi sekaligus Roh Bapa dan Putra. Credo gereja mengakui ia disembah dan dimuliakan bersama Bapa dan Putra. Untuk perikop hari ini, yang pertama, Yohanes Pembaptis dibunuh, Yesus memberi makan 5.000 orang, yang ketiga Yesus berjalan di atas air, dan yang terakhir Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Sekarang marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengarkan hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tapi apabila ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodian. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu,
Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh orang sebagai pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan mengambil kepala Yohanes di penjara. Dia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikan pulang kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya ke dalam kuburan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian. Beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Lalu mulai ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabannya, kamu harus memberi mereka makan, kata mereka kepadanya. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah itu mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau dan sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, angin pun reda, mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap dikir. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tulangnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Dan berikut adalah uh, visualisasi dari perikop yang tadi sudah saya bacakan. Yang pertama ada uh,
teguran Yohanes Pembaptis, lalu ada mukjizat dari 5 roti dan 2 ikan, lalu ada Yesus berjalan di atas air, dan yang berikutnya adalah penyembuhan di Genesaret. Untuk selanjutnya, materinya akan dibawakan oleh Kak Albert. Silakan. Oke, terima kasih, Eta. Oke, saya akan bawakan satu perikop